Ya, selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Ya, kula nuwun, monggo. Kula nuwun, monggo. Nah, tema kali ini kita akan belajar tentang bahasa Jawa. Ya, bahasa Jawa ini termasuk bahasa yang unik karena kita menyebut satu arti, tetapi kadang-kadang pengucapannya atau bahasanya bisa banyak ya. Ini contoh yang terkait dengan beras ya. Beras ini bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya yaitu rice. Kemudian bahasa Jepangnya yaitu gohang ya. Gohang. Kalau di Jawa ya, ini tergantung situasi dan kondisinya. Jadi contohnya, kalau beras ini masih ditanam di sawah, itu namanya pantun ya, atau padi. Kalau bahasa Indonesianya padi. Kalau bahasa Jawanya pantun. Kemudian kalau pantun ini sudah diambil dari bulirnya atau dibersihkan dari bulirnya, itu namanya beras ya. Beras. Beras itu kalau berasnya pecah, itu namanya menir. Jadi kalau beras udah pecah itu bukan beras lagi namanya, tetapi menir. Lah kalau beras ini dikasih air kemudian diucek-ucek ya, diucek-ucek atau dibersihkan, itu berubah lagi namanya aron. Kalau aron ini sudah dimasak ya, diliwet atau didang ya, kalau bahasa Jawa itu dimasak, itu namanya berubah lagi, namanya sego ya. Sego itu kalau kondisinya bener, masaknya bener, masaknya pulen, masaknya enak, itu namanya sego. Tapi sego ini juga punya nama lain. Kalau bahasa kromonya itu namanya sekul, bukan sekolah ya, sekul ya. Sekul ini bukan bahasa Inggris, tetapi sekul ini artinya sego atau nasi yang sudah matang. Kemudian kalau nasi ini warnanya coklat ya karena gosong, ini namanya berubah menjadi intip. Kemudian intip, kalau nasi yang bener tadi ternyata besoknya agak layu ya, agak sudah apa namanya itu, sudah lembek ya, kemudian dikasih bleng. Kalau bahasa Jawanya itu bleng, kalau mungkin bahasa Indonesianya itu borak ya, itu namanya berubah lagi, namanya yaitu gendar. Nah ini makanya kalau di Jawa itu banyak yang jualan kerupuk gendar ya. Itu terkait bahasa Jawa. Baru masalah satu yaitu terkait dengan beras. Kemudian kalau jatuh ya, jatuh itu Jawanya banyak ya. Jatuhnya itu tergantung bagaimana. Kalau jatuhnya itu tersungkur, itunya namanya ndelosor. Nanti ada lagi kalau yang sifatnya di bawahnya ada lubang, itu namanya jelungup. Kemudian kalau dia tidak ada kondisinya, tidak jatuh tersungkur, kemudian ada jelungup, kemudian ada lagi apa ya, banyak sih ya. Saya sendiri juga lupa sebagai orang Jawa ya, saking banyaknya kata-kata ya. Ada kalau bahasa kromonya itu dawah ya. Kalau bahasa Jepang kan satu, misalkan jatuh ya ocita ya. Kalau kalau bahasa ininya, bahasa Inggrisnya fall ya, fall ya. Kalau bahasa Jawa itu bisa macam-macam, tadi ada dawah, kemudian ada telungkup atau apa ya, jelungup, ada delosor, ada apa lagi, banyak lah ya bahasa-bahasa itu. Nah contohnya ini kalau kita mau ada tiba, nanti ada gegedebuk ya kan, tergantung ininya lah, banyak kasusnya. Jadi bahasa Jawa ini bahasa yang kompleks. Belum nanti kalau kita gabungkan antar daerah ya, masing-masing daerah ini tentunya ada apa, hal-hal yang sedikit-sedikit persamaan dan sedikit-sedikit perbedaan ya. Semakin ke timur kemudian ke selatan
dan akhirnya ke barat ini tentunya akan beda-beda. Ada istilahnya kalau bahasa Surabayaan, kemudian Semarang Purwodadian gitu ya. Kemudian ada lagi mungkin Purworejoan, kemudian kesini-sini ada bahasa ngapak-ngapak itu. Ya, tentang bahasa ini banyak ya. Contoh misalkan kita mau makan gitu ya. Bahasa Jawane, Bu, kula badhe nedha sekul. Gitu kan. Bu, saya mau makan nasi gitu ya. Itu bahasa Indonesianya, tadi bahasa Jawa kromonya yaitu Bu, kula badhe nedha sekul ya. Itu artinya Bu, saya mau makan nasi. Nanti kalau bahasa yang biasanya ya, bahasa anak-anak muda itu, Bu, aku arep mangan segone ndi gitu kan ya. Itu yang biasa. Kemudian kalau bahasa ngapaknya bisa jadi gini. Boke segane ndi nyonge wis kencot ye arep madang. Seperti itu. Terkait dengan kata-kata madang atau mangan, atau kalau bahasa Indonesianya makan ya, ini juga banyak artinya. Ada yang ngomong makan itu mangan, kalau alusnya nedo, kalau bahasa Jawa ya itu nedo. Kemudian alus lagi ada dahar, alus lagi ada madang. Madang itu kalau untuk yang levelnya kira-kira sederajat ya. Tapi kalau untuk yang orang lebih tua, ini biasa bahasa kromonya itu kita ngomong dahar ya. Walaupun mungkin di sebagian daerah khususnya di Sunda ya, di Sunda itu katanya ini dahar ini justru malah kasar katanya. Nah ini memang kita perlu belajar bahasa itu, tujuannya seperti itu. Jangan sampai anggapan kita halus ternyata malah kasar atau sebaliknya ya. Itu. Kalau mungkin tempat lain yang ngapak mungkin bisa jadi nedak, atau yang kasarnya kasar banget mungkin badok gitu ya. Mungkin ada juga seperti itu. Jadi setiap daerah itu beda-beda ya. Jadi terkait makan itu juga beda-beda. Nah ini salah satu contoh bahasa ya. Kalau ini kita kembangkan dari daerah ke daerah gitu. Contohnya, bapaknya kemana? Kok pagi-pagi belum kelihatan gitu ya. Contohnya seperti itu. Bapaknya kemana? Kok pagi-pagi belum kelihatan? Sudah saya panggil-panggil kok nggak nongol-nongol gitu ya. Itu kalau bahasa Jawanya, bapak ning ndi? Kok esok-esok wis ora katon, wis tak celuk-celuk kok ya ora nongol gitu, ora mrene gitu kan gitu. Nah itu mungkin kalau bahasa ngapaknya, bapak kiri kanan ngendi ya, wis tak blok-blok kok sike-sike ora anak gitu ya. Itu bahasa mungkin ngapaknya seperti itu ya, karena saya sendiri juga tidak ahli dengan ngapak ya, cuman kadang-kadang mendengarkan saja. Jadi mungkin kesannya agak aneh gitu, agak lucu ya. Tapi sebenarnya ya itulah kekayaan budaya bangsa, kekayaan khasanah kita, bahwasanya bahasa itu ternyata banyak ragamnya dan banyak macamnya. Kadang-kadang kalau saya pribadi, kadang-kadang lebih suka belajar bahasa itu saya mirip-miripkan gitu ya. Contohnya terkait dengan bahasa Jepang ya. Kan belajar bahasa asing itu memang sulit ya. Sehingga kita harus punya key atau kunci supaya hal-hal yang kira-kira mirip-mirip itu bisa kita selalu kenang di image kita atau di pikiran kita, sehingga kita mudah untuk menghafal bahasa itu. Contohnya saya suka mengartikan neru ya. Neru itu kalau bahasa Jepangnya itu neru ya, itu artinya adalah tidur ya. Kalau kita suka ngomongnya turu, neru turu, nah itu seperti deket gitu. Jadi neru turu, nah, sehingga saya mudah menghafal bahwasannya, saya tahu bahwasannya neru itu artinya tidur atau turu kalau bahasa Jawanya. Kemudian yang kedua contohnya nomi ya. Nomi itu artinya minum.
Nah, kita kadang-kadang mengaitkan nomi, nomi, saya balik-balik aja. Nomi, nomi artinya minum gitu kan ya. Jadi sama, jadi nomi artinya minum. Itu bahasa Jepangnya nomi, bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya atau bahasa Jawanya minum. Kemudian seperti ohayo gozaimasu gitu ya. Itu saya sering ininya persamaannya itu dengan ayo mas gitu. Jadi kalau ohayo gozaimasu itu artinya ohayo, ayo mas gitu ya. Jadi artinya selamat pagi. Atau bahasa Jawanya ayo mas. Kalau bahasa Indonesia selamat pagi. Kalau bahasa Jepangnya itu ohayo gozaimasu. Ya, demikian banyak hal yang seperti itu yang saya terapkan dalam belajar sehingga kadang-kadang kita bisa menghafal dengan mudah. Ya. Contoh atamaitai gitu ya, atamaitai gitu ya. Kepalanya pusing. Ya kalau kita bicara tentang tai-tai itu kan ya kalau di Jawa kan ya biasa juga ya. Jadi saya pikir mudah menghafal atamaitai, artinya kepalanya pusing gitu ya. Nah, itu terkait bahasa ya. Jadi sebenarnya banyak bahasa semakin kita semakin tahu, makanya semakin kita mengerti bahwasanya keragaman dari kasanah budaya ini begitu luas ya. Kadang-kadang cak atau kalau bahasa ininya kamu mau pergi kemana mas gitu ya. Kalau ini kalau bahasa Jawanya itu biasanya kowe arep neng ndi mas gitu, arep neng kono lo jalan ngarep gitu kan, mau ke sana lo jalan depan tuh. Kalau mungkin bahasa Surabayanya cak kon arep nang ndi cak, arep nang Embong, nang kono nang Embong gitu kan. Kalau bahasa Surabayaan mungkin seperti itu. Dan kalau bahasa Ngapaknya awak kira arep nang endi ya, arep nang kana lho, nang kana gitu, arep nang kana gitu, awak kira arep nang kana lho gitu ya, seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kalau tidak memahami bahasanya kadang-kadang bingung ya, tetapi ya kalau kita bisa paham bahasanya ya mungkin kita akan bergaulnya lebih baik lagi ya. Mungkin ini sedikit tentang tip-tip bahasa, mungkin akan kita lanjutkan dengan channel-channel yang lainnya terkait dengan pengungkapan bahasa Jawa itu bahasa yang unik. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Mungkin itu saja. Kulo naminipun Bargaswasono matur nuwun sanget para dumateng para pemirsa. Mugi-mugi panjenengan sedaya dipun paringi kesehatan, kegiatan lan diparingi karaharjan dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya guys. Dadah, assalamualaikum.